Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ibu dan Bapak guru hebat Indonesia. Masih bersama Kongko Ilmu di sini. Pada kesempatan ini kami akan menginformasikan tentang penelaah aksi nyata sejawat. Nah, kenapa? Karena memang ada berita pada bulan Februari ini dibuka pendaftaran untuk menjadi penelaah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu aksi nyata dulu ya Ibu Bapak semuanya. Aksi nyata itu adalah tugas proyek yang bertujuan mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam topik pelatihan mandiri. Nah, berhubung pengelolaan kinerja ini, saya rasa nih ya, banyak juga dari Ibu Bapak semua yang mencantumkan RHK-nya itu pelatihan mandiri di PMM, otomatis jumlah aksi nyata itu sekarang bertambah gitu kan. Jadi aksi nyata itu yang perlu ditelaah semakin banyak seiring dengan antusiasme pendidik kita dalam mengerjakan dan menyelesaikan topik pada pelatihan mandiri. Oleh karena itu, Kemendikbudristek nih membuka kesempatan bagi para pendidik untuk menjadi penelaah aksi nyata teman sejawat yang akan melakukan penelaahan berdasarkan panduan yang telah disediakan. Kenapa sih? Karena memang alur penelaahan aksi nyata itu cukup banyak gitu ya. Dimulai dari ada aksi nyata, kemudian menelaahnya gimana? Ada memahami konteks dulu, kemudian menelaah sampai akhirnya dinyatakan aksi nyata itu lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus juga bagaimanakah seorang penelaah itu bisa menulis umpan balik untuk perbaikan. Nah, untuk itu siapa saja sih yang bisa menjadi penelaah aksi nyata? Ada pendidik, ibu bapak guru semuanya bisa, kemudian bisa juga kepala sekolah, bisa juga pengawas sekolah. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama itu telah menyelesaikan minimal 10 topik pada PMM. Luar biasa ya, banyak sekali 10 topik karena memang pelatihan mandirinya juga banyak topiknya gitu kan. Jadi minimal 10 topik. Kemudian mendaftarkan diri pada rekrutmen penelaah aksi nyata sejawat. Kapan pendaftarannya? Nanti ada informasinya di bawah. Mengikuti dan menyelesaikan bimbingan teknis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian apabila dinyatakan lulus bimbingan teknis penelaahan aksi nyata barulah tugasnya dilakukan sebagai penelaah. Tugasnya memang apa sih Bu Bapak semuanya kita cek. Wah, tugasnya. Setelah dinyatakan lulus, tugasnya itu adalah menelaah minimal 120 aksi nyata dalam periode penelaahan. Satu periode penelaahan itu 2 bulan. Dan kemudian berkoordinasi dengan tim PMM dan menginformasikan apabila terjadi kendala dalam penelaahan aksi nyata. 120 aksi nyata, tim pengelola PMM ini juga ternyata memberikan tips nih biar tidak terlalu berat karena tidak boleh mengganggu kinerja kita sebagai guru gitu kan, apalagi kepala sekolah ataupun pengawas. Intinya tidak boleh mengganggu kinerja. Jadi tipsnya adalah apabila ibu bapak terpilih menjadi penelaah, minimal itu kita menyelesaikan 3 aksi nyata per hari dengan perkiraan waktu 20 menit nih per hari. Bisa nggak nih Ibu Bapak? Bisa ya, harusnya kalau sudah menjadi penelaah. Wajib menyelesaikan 120 aksi nyata itu minimal. Wah, kira-kira bakalan dapat berapa nih aksi nyatanya? Minimalnya dia 120. Semangat Ibu Bapak semua. Manfaatnya apa sih setelah menjadi penelaah aksi nyata? Ada nih. Nama kita sebagai penelaah itu akan muncul pada laman aksi nyata pengguna dan bisa langsung terhubung dengan profil penelaah. Seperti memang ya kebanyakan ada beberapa dokumen aksi nyata ketika sudah tervalidasi dapat sertifikatnya gitu ya. Nama penelaahnya memang sudah muncul, jadi lulus ditelaah oleh gitu, ada namanya nih X, Y, Z gitu. Kemudian manfaat lainnya ada kita mendapatkan komunitas baru, ada proyek jejaring dengan pendidik inspiratif yang bergabung dari seluruh Indonesia. Menarik kan Ibu Bapak semua? Nah, bagaimana cara mendaftar menjadi penelaah aksi nyata? Mendaftarnya ini pada tautan formulir yang tertera pada poster pengumuman rekrutmen penelaahan aksi nyata yang muncul di pelatihan mandiri. Untuk bulan Februari, pendidik dapat memilih preferensi periode tugas menjadi penelaah dengan 2 pilihan periode, Maret-April dan Mei-Juni. Periode terdekat pendaftarannya silahkan melalui link berikut, nanti kami
tambahkan di deskripsi ya, di description box. Seleksi kohort baru, pendidik yang telah memenuhi kriteria penelaah akan lolos seleksi nih dan mendapatkan informasi melalui email. Oke, kalau sudah mendaftar, kemudian melalui email kita akan dapat informasi apakah kita lolos atau tidak. Atau juga WhatsApp ya, terkait kelulusan serta jadwal mengikuti BIMTEK. Oke, kapan sih jadwalnya kita tag? Pendidik mendapatkan informasi dan latihan yang diperlukan untuk dapat menjadi penelaah aksi nyata teman sejawat. BIMTEK ini meliputi panduan penelaahan, mekanisme memberikan umpan balik, dan cara menggunakan CMS, Content Management System. Pengumuman kelulusan pendidik yang telah mengikuti seluruh rangkaian BIMTEK sesuai dengan periode yang ditentukan dan memenuhi kriteria nilai akan dinyatakan lulus menjadi penelaah dan diberikan akses untuk menelaah melalui CMS tadi. Nah, baru deh tugasnya dikerjakan. Tetapi tenang, pendidik yang menjadi penelaah mendapatkan pendampingan melalui grup WhatsApp dan secara berkala dapat bertanya kepada tim PMM apabila mengalami kendala atau memiliki pertanyaan terkait penelaahan. Pertanyaan tersebut akan ditampung melalui tautan Slido dan tim PMM akan menjawab pertanyaan secara berkala. Penelaah akan melakukan penelaahan aksi nyata melalui CMS terhadap aksi nyata dari topik yang sudah diselesaikan. Nah, lini masa penelaah aksi nyata nih, data jadwalnya. Pendaftaran Ibu Bapak semua ini rekrutmen bulan Februari sudah dimulai dari kemarin ternyata 15 Februari sampai 22 Februari 2024. Nanti saya ulangi ya, link pendaftarannya kami tautkan di description box. Kemudian nanti kalau misalnya ada informasi dari email atau WhatsApp, berarti Ibu Bapak semuanya apabila dinyatakan lulus akan mengikuti kegiatan BIMTEK pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret nih 2024. Kemudian pengumuman kelulusannya tanggal 5 Maret 2024. Wah, semangat nih Ibu Bapak semuanya ya. Penugasan periode pertama Maret-April 2004 dan periode kedua Mei-Juni 2024. Ini biasanya penugasan periode 1-2 Ibu Bapak kalau nggak salah diperbolehkan untuk memilih ya. Kita cek nanti link formulirnya. Oke Ibu Bapak semuanya, kira-kira seperti itu bagi Ibu Bapak yang tertarik boleh mengikuti seleksi penelaah menjadi penelaah hasil nyata, atau yang memang kemarin mengambil RHK-nya menjadi penelaah hasil nyata dan lain sebagainya, mungkin dapat mengikuti seleksi ini sebagai bentuk upaya untuk memenuhi poin RHK ya Ibu Bapak semuanya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.